Halo guys, welcome to NHTech ID. Jadi kali ini aku akan membahas info-info terbaru terkait Apple Ecosystem dengan beberapa hal menarik yang menurutku perlu aku share ke kalian dan kalian mungkin akan mengetahui dan kaget kira-kira pergerakan Apple yang akan datang di beberapa tahun ke depan dan pastinya yang paling dekat adalah di tahun 2023. Setelah ini nggak terasa sudah di penghujung tahun 2022. Tapi tetap saja info-info terbaru terkait teknologi terus muncul, perubahan-perubahan terus adanya informasi terbaru yang bisa kita expect di tahun-tahun ke depan. Dan pastinya salah satu brand terbesar yaitu Apple akan mempersiapkan produk-produk mereka yang diawali nanti di Q1 2023. Sebelum masuk ke info-info terbaru, info yang paling dekat yaitu terkait iPhone 14 Pro. Tahun ini bisa aku katakan iPhone yang paling menarik, banyak sekali yang beli karena hanya hal kecil gimmick yang menurutku sangat menarik yaitu Dynamic Island. Yap, itu tergantung dari kalian masing-masing dengan tanggapan masing-masing. Tapi pastinya memang adanya kelebihan yang bisa aku katakan ini perubahan yang berbeda dari tampilan luar yang bisa dibilang cukup signifikan jika kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya di iPhone-iPhone sebelumnya yang akhirnya untuk produksinya sedikit lebih baik karena sudah di penghujung tahun 2022 juga sehingga banyaknya yang biasanya untuk dibeli di holiday season khususnya di Amerika dan Eropa akhirnya produksinya lebih baik, supply yang diberikan dari China sudah lebih baik. Untuk di Indonesia dengar-dengarnya sih di bulan Januari nanti akan adanya restock untuk iPhone 14 Pro series. Lalu untuk info terbaru juga bagi kalian yang suka editing di iPad Pro, kali ini DaVinci Resolve sudah bisa kalian download, kalian bisa cek yang memang lebih maksimal di M2 chip dikatakannya. Tapi untuk pengguna M1 juga bisa kalian gunakan di iPad Pro kalian dan kalian bisa testing apakah kalian suka atau tidak editing dengan Pro level yang akhirnya hadir di iPad Pro. Baik, selanjutnya info-info terbaru terakhir yang ada. Yang pertama adalah terkait untuk MacBook Pro. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini tidak semenarik itu ya. Karena bisa aku katakan tahun lalu itu dengan adanya M1 Pro, M1 Max, MacBook Pro 2021 memang sangat mantap dan penjualannya juga sangat baik untuk kelas Mac di kelas profesional. Karena dengan perubahan bodi yang baru, chip terbaru mereka dengan Apple Silicon yang bisa aku katakan sangat-sangat menarik. Dan aku sangat puas menggunakannya untuk editing video dengan Final Cut Pro dan juga dengan workflowku sehari-hari. Hanya saja memang yang dikatakan Apple untuk fully transition ke Apple Silicon yang masih belum hadir adalah tentang Mac Pro. Jadi dari Mark Gurman infonya bahwa adanya Extreme untuk chip Apple Siliconnya di cancel. Jadi kemungkinan kita akan melihat dengan teknologi terbaru mungkin dengan 3 nanometer proses yang akan hadir juga yang bisa digunakan di Mac Pro yang akan datang dengan Apple Silicon. Jadi untuk chip terbaru juga yang kemungkinan akan hadir adalah M2 Pro dan juga M2 Max yang akan datang untuk upgrade dari MacBook Pro 2021 dengan chipsetnya saja. Jadi secara garis besar sih tidak akan ada perubahan signifikan. Selanjutnya terkait mixed reality yang ditunggu-tunggu juga kemungkinan adanya info yang lebih banyak lagi di tahun 2023 dan entah masih belum maksimal apakah nanti mixed reality headset yang akan dikeluarkan ini hadir di WWDC atau enggak. Jadi kita akan lihat saja bagaimana perubahannya dan orang-orang sih sudah banyak menunggu, aku pun juga menunggu bagaimana mixed reality headset yang paling oke yang bisa dibuat Apple, apa yang bisa mereka siapkan untuk kita dengan perubahan-perubahan yang ada. Karena headset misalnya dari Oculus Meta yang ada pun menurutku masih belum bisa digunakan secara umum dan lebih ke arah mungkin kalau menurutku sih agak bingung aja selain untuk gaming untuk apa yang bisa maksimal digunakan di kacamata atau mixed reality headset itu sendiri. Lalu selanjutnya yang menarik adalah Apple mencancel iPhone SE 4 yang diperkirakan akan hadir di 2024. Jadi report ini dikeluarkan oleh Ming Chi Kuo, Apple Analyst. Jadi Apple dikatakan mencancel ataupun mengundur iPhone SE 4 yang akan dikeluarkan yang di-expect di tahun 2024 awal yang akan menggunakan chipset yang sama di 2023 yaitu dengan iPhone 15 series. Hal ini dikatakan juga untuk mengurangi production cost dan juga R&D yang digunakan walaupun memang menurutku sih body sama hanya ganti chipset saja. Ternyata mungkin adanya penyesuaian juga pastinya dan Apple mengurangi hal ini karena dengan ekspektasi yang selalu juga menurun di mid level yang bisa dikeluarkan oleh Apple. Jadi iPhone SE, SE2, SE3 selalu memang penjualannya tidak sebaik itu ya. Bisa dikatakan selalu ada report bahwa tidak sesuai ekspektasi Apple. Sehingga untuk hal ini yang dikatakan juga 2023 ini keadaannya masih belum jelas. Apple juga mengurangi lebih berhati-hati mengeluarkan cost mereka sehingga iPhone SE 4 ini di cancel tidak akan hadir di waktu yang akan datang.
Tapi memang iPhone SE ini agak aneh karena sebelum-sebelumnya yang menurutku ini akan mempermudah orang yang tidak menggunakan iPhone X ke atas ya, karena waktu itu perubahan dari home button. Tapi semakin kesini semuanya sudah full display yang bisa kita lihat juga dari HP Android, dan juga iPhone saat ini pun sudah mulai menggunakan hal itu. Jadi lebih baik beli seperti ke iPhone sebelumnya, misalnya XR, iPhone 11, iPhone 12 dengan harganya pasti sudah lebih murah jika dibandingkan harus mengeluarkan uang dengan bodi yang cukup kuno yang ada, yaitu seperti iPhone SE 3 dan harganya juga tidak semurah itu. Jadi balik lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan apa yang disukai. Tapi memang menurutku decision Apple kali ini cukup menarik karena harusnya yang biasanya selalu ada SE Edition, yang juga SE4 ini dikatakan perubahannya juga sudah oke, dalam arti displaynya full display seperti iPhone XR, hanya saja hilangnya Face ID. Yap, kita akan lihat saja bagaimana, dan sepertinya sih akan benar-benar dihilangkan sementara untuk iPhone SE4, dan mungkin akan ada produk lainnya baru lagi. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang produk-produk Apple dan juga mungkin harapan-harapan kalian di tahun 2023. Dan juga terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton NHTech ID selama 1 tahun ini di tahun 2022. Semoga video-videonya bisa menjadi lebih maksimal dan juga terus memberikan info terbaru terkait produk-produk teknologi terbaru khususnya Apple di channel NHTech ID ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.